Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini adalah materi tentang mind mapping ya. Jadi sebelum kalian membuat desain mind mapping untuk website kalian, silahkan kalian simak baik-baik dulu video ini agar paham nanti bagaimana kalian akan mendesain layout website kalian. Yang pertama, apa itu mind mapping? Mind mapping itu adalah metode untuk mengorganisasikan informasi secara visual dengan membentuk hierarki dan menunjukkan hubungan antar elemen suatu konsep. Mind mapping membuat website yaitu mengorganisasikan informasi secara visual dengan membentuk menu-menu pada web serta menunjukkan apa saja isi konten pada web yang akan kita buat. Nah, jadi kalau bahasa sehari-harinya mind mapping itu adalah memetakan apa yang ingin kalian buat ya, agar tidak terjadi kebingungan saat nanti tim web design membuat layout websitenya. Yang pertama itu ada halaman beranda atau halaman muka ya. Beranda ini berisikan kontennya atau pemetaannya di antara lain ada sambutan, ada berita, ada artikel, ada hasil karya, ada foto, video, dan plugin tambahan. Nah, dari komponen ini itu akan menjadikan satu halaman web yang disebut dengan beranda atau halaman muka. Yang pertama itu ada kata sambutan, ya itu berisikan sambutan dari wali kelas yang isinya menerangkan tentang isi web, ya, fungsi dan kegunaan serta harapan ke depannya. Jadi dalam sambutan ini nanti kalian meminta kepada wali kelas masing-masing, minta difoto, lalu berikan sambutannya nanti, ya, kalian edit, silakan masukkan ke dalam web. Yang kedua ada berita. Berita di sini itu yang pertama berisi informasi kelas ya, yaitu berisikan siswa terbaik dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi siapa nih yang kamu kira-kira menjadikan siswa terbaik nih untuk bulan ini. Jadi the best student of the month misalnya seperti itu ya. Yang kedua prestasi kelas yang didapat, misalnya ada kelas terbersih pada minggu ini seperti itu ya. Atau misalnya nanti ketika ada pekan olahraga antar kelas, kelas kalian mendapatkan juara, silakan masukkan pada berita yang terupdate di halaman muka. Yang ketiga adalah hasil karya teman-teman kelas ya selama pembelajaran ya. Misalnya ada pelajaran IPA, praktek, membuat karya, silakan itu ditampilkan ya. Selain nanti difungsikan untuk sebagai media untuk showcase nanti di akhir proyek ya, karya-karya kelas juga itu dikumpulkan nanti di dalam kelas dan dipamerkan ya kepada orang tua kalian masing-masing. Selanjutnya ada artikel. Artikel ini berisikan hasil karya ya, menulis baik itu tentang seputar topik yang sedang hangat ataupun topik pembelajaran. Jadi di sini kalian bisa berkonsultasi nih dengan guru bahasa Indonesia. Ya misalnya Pak, bagaimana cara menulis yang baik? Misalnya sekarang ada topiknya hangat apa nih misalnya kan. Banyak tuh bisa dicari di Instagram atau di berita-berita. Kalian bisa tulis artikel menurut pandangan kalian sendiri itu akan seperti apa gitu. Jadi untuk kalian yang hobi menulis silahkan menulis ya di halaman Axis Corner nanti akan diposting di halaman utama. Selanjutnya adalah hasil karya. Nah, hasil karya ini berisikan hasil karya siswa di tiap mata pelajaran selama pembelajaran ya. Jadi contoh misalnya ada yang ujian praktek nih, dia divideokan, silakan tampilkan videonya. Atau hasil karya pembuatan karya seperti di mata pelajaran prakarya, seni budaya, atau IPA, silakan tampilkan di halaman utama ya di beranda. Dan juga ada hasil karya pribadi siswa, misalnya kalian prakarya, kan contoh prakarya ada hasil karya kelompok atau hasil karya buatan sendiri,
Atau kalian mungkin bisa iseng atau pengen membuat ini ya suatu produk misalnya dari barang bekas, boleh silahkan jadikan website ini sebagai media yang istilahnya menyupport ya secara positif untuk kegiatan kalian. Selanjutnya ada foto, yaitu berisikan foto kegiatan pembelajaran di kelas ya. Itu mulai bisa diupload sebelum proyek, misalnya ada kegiatan pembelajaran waktu ulangan atau ujian praktek atau dan yang lain-lainnya, silakan kalian uploadkan di halaman utama. Kegiatan ekskul juga bisa atau kegiatan di luar kelas, itu silakan ya. Maksud kegiatan di luar kelas ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan sekolah ya, bukan kalian lagi main, lagi nongkrong di poting di sini ya. Jangan ya seperti itu. Selanjutnya ada video. Nah, video juga yang boleh kalian unggah adalah video kegiatan kelas atau kegiatan sekolah ya, untuk di halaman muka ini ya. Jadi kenapa Pak harus di halaman muka? Karena semakin menarik tampilan dari website kalian, akan semakin banyak juga pengunjung yang akan mengunjungi website kalian, seperti itu. Selanjutnya ada video kegiatan ekskul atau di luar kelas ya, sama seperti tadi kalau ada dokumentasi outing kelas silakan kalian boleh masukkan ke dalam halaman muka. Selanjutnya ada plugin ya. Plugin itu adalah seperti contohnya kalender, jam, atau visitor counter ya. Jadi kalau visitor kantor ini kalian bisa melihat nih statistik pengunjung untuk hari ini siapa aja, berapa orang aja gitu kan. Jadi ketahuan website kalian itu dinikmati tidak oleh para pengunjung, seperti itu ya. Selanjutnya ada mapping profil ya. Mapping profil yang pertama itu ada sambutan ketua murid, ada organisasi kelas, ada jadwal pelajaran, ada jadwal piket, ada warga kelas, dan tata tertib ya. Semua komponen ini berada di menu profil ya. Nanti kalian bisa tambahkan sesuai kebutuhan kalian ya. Apa nih mau ditambahkan lagi, silahkan bebas berkreasi. Yang pertama sambutan KM. Di sini nanti KM-nya memberikan sambutan terkait website kelas yang telah dibuat ya, beserta harapan kedepannya terkait website kelas kalian ya. Yang kedua ada jadwal pelajaran ya, tentunya memuat jadwal pelajaran kalian setiap harinya ya, dimulai dari masuk sekolah sampai jam pulang ya. Agar di sini tahu gitu kan, yang bukan warga sekolah ataupun orang tua kalian tahu bahwa hari ini adalah pelajaran ini. Selanjutnya ada organisasi kelas ya, itu memuat tentang struktur organisasi yang terdapat di dalam kelas beserta penjelasannya mulai dari KM, sekretaris, bendahara, absensi, seksi kebersihan, seksi keamanan dan yang lain-lainnya. Silakan kamu tempelkan foto teman-temannya lalu jelaskan deskripsinya, tugasnya seperti apa. Selanjutnya lagi mohon maaf, harusnya ini jadwal piket ya. Memuat jadwal piket setiap harinya dimulai dari masuk sekolah sampai jam pulang. Jadi jadwal piket ini berfungsi sebagai reminder, pengingat bahwa saya piket hari ini sekarang gitu ya. Jadi kalian bertanggung jawab atas kebersihan kelas selama hari itu. Nah, ini jadwal piket ya. Jadi jangan sampai kalian lupa tanggung jawab. Harusnya ini saya jadwal piket ini, kenapa saya pulang duluan ya. Jadi tolong sering diingatkan melalui jadwal piketnya. Dan ini warga kelas. Nah, warga kelas ini adalah nanti nih dimuatnya foto teman-teman kalian nih di sini ya. Jadi dimuat foto-foto kalian beserta nama-namanya dan kata motivasi ya. Dalam artian untuk menyemangati sesama warga kelas agar lebih semangat lagi belajarnya. Selanjutnya ada tata tertib. Nah, berisikan kesepakatan kelas antara siswa dan wali kelas tentang aturan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini nanti wali kelas dan kalian itu membuat kesepakatan nih mau belajar seperti apa, konsekuensinya seperti apa, rewardnya seperti apa ya. Jadi ada konsekuensi ketika kita berbuat salah dan ada reward ketika kita patuh terhadap kesepakatan tersebut. Selanjutnya ada bagian aset atau properti ya.
Aset atau properti itu adalah bagian yang akan mendata barang-barang ya yang ada di kelas, baik itu barang kepunyaan pribadi ya atau kelas dan barang kepunyaan sekolah. Komponennya di antara lain ada aset kelas, aset sekolah, dan data buku perpustakaan ya. Yang pertama aset kelas yaitu berisikan data barang-barang yang dibawa oleh orang tua kalian ke dalam kelas ya. Contohnya kalau barang kalian ya kategorinya cepat habis seperti pembersih kaca ya, terus spidol, terus pewangi ruangan. Nah, itu aset kelas kalian ya. Seperti kalau ada kipas angin, gorden, loker, itu kepunyaan kalian, aset kelas kalian. Dan pengkategorian barang seperti cepat habis dan tidak habis ya, seperti tadi yang Bapak sebutkan. Jadi cepat habis di sini dalam 1 bulan dia berkurang ya. Volumenya berkurang gitu. Itu dikategorikan sebagai barang cepat habis. Dan pelabelan barang kelas agar tidak tertukar dengan kelas yang lain ya. Jadi barang-barang kalian itu dilabeli ya, dilabeli dengan nama kelas kalian agar tidak tertukar dengan kelas yang lain. Selanjutnya ada aset sekolah. Nah, ini berisikan data barang-barang yang ada di ruangan kelas yang dimiliki oleh sekolah. Contohnya seperti infokus, screen ya atau screen projector ya. Terus ada meja, kursi, meja guru ya dan lain sebagainya. Itu kalian bisa data. Nanti setelah kalian mendata aset sekolah di dalam ruangan ini, kalian juga data aset di luar ruangan sekolah ya. Di lingkungan sekolah kalian juga data asetnya ya. Gambar fotokan gambarnya, terus tuliskan keterangannya, kategorinya rusak ringan, rusak berat ya, atau masih bagus seperti itu. Selanjutnya buku perpustakaan. Nah, untuk buku perpustakaan ini nanti dia akan diinstruksikan oleh pengelola perpustakaan ya, yang tentunya nanti berisikan data buku berdasarkan kategori. Dan pendataan buku sesuai dengan tahunnya. Atau mungkin juga berbeda nanti sesuai ketentuan dari pengelola perpustakaan. Dan selanjutnya ada galeri. Nah, galeri ini apa? Galeri ini adalah pusatnya dokumentasi ya. Pusatnya dokumentasi. Komponennya terdiri dari galeri, foto, video. Nah, bisa menambahkan yang lain? Silakan, boleh. Kalian boleh tambahkan menu yang lain ya, di mapping lagi agar lebih bagus websitenya ya, agar pengunjungnya juga lebih banyak tentunya ya. Yang pertama itu ada foto. Nah, ini berisikan data foto-foto kegiatan sebelum proyek dan saat kegiatan proyek berlangsung. Maksudnya kegiatan sebelum proyek adalah kegiatan KBM kalian ya, kegiatan pembelajaran kalian, itu pasti kalian suka jepret-jepret ya. Tapi yang dimasukkannya itu yang bagus fotonya, jangan asal jepret, jangan gambar blur kamu masukkan ke dalam web. Ya. Dan saat kegiatan proyek pun itu otomatis oleh tim dokumentasi harus ya difotokan secara detail dari awal sampai akhir agar dokumentasinya tersusun rapi. Yang kedua ada video. Video ini adalah berisikan data video kegiatan kelas sebelum proyek dan saat proyek berlangsung yang sudah diuploadkan ke YouTube kelas. Ya, kenapa harus diuploadkan ke YouTube kelas? Karena server Google untuk website ini kan tidak berbayar sehingga kapasitasnya kecil. Hanya 15 GB saja. Oleh karena itu, video itu dialihkan ke server YouTube. Jadi mau berapapun video kalian dan seberapapun besarnya video kalian itu bisa diuploadkan ke YouTube. Dan istilahnya tidak ada limit batasan. Kalian bisa mengupload mau puluhan video kalau ada silahkan. Nah, selanjutnya ini ada profiling siswa. Profiling siswa itu dia menerangkan tentang bagaimana kalian, diri kalian, biodata kalian. Ya, di antaranya ada komponen tes gaya belajar dan tes kepribadian. Nanti untuk tes kepribadian ini nanti kalian akan dipandu oleh kelompok tim survei karakter ya. Bagaimana cara kalian belajar, bagaimana
kepribadian kalian ya nanti akan ditunjukkan oleh hasil tesnya sehingga kalian akan mengetahui nih saya cenderungnya kemana nih ya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada Axis Corner. Axis Corner ini adalah salah satu menu ya, menu yang disiapkan untuk teman-teman kelas kalian sendiri ya. Di antaranya komponennya ada hasil karya, ada prestasi teman sekelas, dan ada the best student. Nah, dari Axis Corner ini nanti dia akan muncul di halaman awal yang tadi halaman muka ya. Jadi lebih lengkapnya di Axis Corner, tapi untuk sekilas tampilannya ada di halaman muka gitu ya. Nah, Axis Corner ini berisikan satu ya, ada hasil karya. Hasil karya apapun ya, teman sekelas kalian yang sifatnya positif ya, tidak berunsur sara ya, atau misalnya hate speech atau apapun boleh silahkan kalian posting di sini ya. Kalian suka bernyanyi boleh posting. Kalian suka baca puisi boleh posting. Suka acting, suka stand up comedy silahkan posting ya. Jadi tidak ada batasan untuk memposting di Axis Corner ya. Karena Axis Corner itu memang peruntukannya untuk menunjukkan siapa diri kalian gitu ya. Yang kaliannya biasanya kalau malu unjuk diri ya, secara langsung, mungkin kalian bisa unjuk diri secara digital ya. Dan tentunya gitu kan dengan adanya Axis Corner ini warga 28 tahu nih kelebihan kelas masing-masing. Siapa aja nih orang-orangnya ya. Yang mungkin juga guru pun tidak tahu kelebihan kalian, mungkin dengan adanya Axis Corner ini guru-guru pun tahu oh ternyata si A si B ini pintar di bidang ini, pintar di bidang ini. Jadi jangan malu-malu untuk istilahnya berkontribusi di Axis Corner ini ya. Kalau kalian suka menulis seperti cerpen ya, puisi, itu silahkan aja posting di sini ya. Barangkali ada dari salah satu dari kalian bisa menjadi seniman mungkin karena sering menulis puisi, atau bahkan seperti Raditya Dika ya yang tadinya dia hanya suka menulis cerita pendek tapi karena ceritanya bagus bisa dijadikan sebuah film ya. Selanjutnya ada prestasi. Nah, prestasi di sini berisikan prestasi teman sekelas, itu baik di luar sekolah ataupun di dalam lingkungan sekolah ya. Contohnya misalnya nih si anak ini teh rajin ya, contohnya misalnya rajin, misalnya ada ikutan O2SN atau ranking 1 ya, atau misalnya tiap mingguannya ulangan hariannya bagus selalu, kalian bisa post ya. The best siswa berprestasinya seperti apa. Nanti kalian bisa terangkan di Axis Corner. Nah selanjutnya ini the best student ya. The best student itu adalah murid terbaik. Nah berisikan prestasi teman sekelas dalam kurun waktu 1 bulan. Yang tadi juga akan muncul di halaman awal atau halaman muka ya. Jadi di sini yang akan dinilai itu dari kedisiplinan. Rajin ke sekolah, misalnya jarang tidak masuk, on time, akhlaknya baik, ya, tanggung jawabnya juga oke. Nah itu bisa kalian nominasikan, ya, nominasikan sebagai the best student of the month misalnya. Siswa terbaik untuk bulan ini adalah dipajang fotonya diberi bintang 5. Nah seperti itu, ya, itu gambarannya ya, gambaran mapping yang akan kalian buat nanti ya. Nanti kalian buatnya silakan kalian buat di karton ya. Bebas ya karton dengan cara menuliskan membuat seperti apa nih ya mappingnya, menu-menunya silakan. Tetapi untuk menu awal itu akan Bapak plot disamakan semua ya. Jadi untuk menu turunannya atau sub menunya silakan kalian boleh berkreasi dengan menu apapun selama menu tersebut masih berkaitan dengan website ya. Sekarang kita akan coba buat mapping ya, contohnya. Pertama anggap ini karton ya. Karton pertama kamu buat dari kertas warna itu, kita buat yang pertama itulah header. Bagian atasnya ya, bagian atasnya header itu ya bisa berisikan foto, latar belakang atau kelas ya dan lain sebagainya ya. Nah maksudnya di mind mapping ini kamu buat seperti ini, desain layoutnya. Maksudnya desain layout menunya, contoh ini kan yang sudah diplot ya, menu-menu utama itu beranda.
Nah, beranda, lalu profil kelas. Profil kelas, setelah profil kelas, kita cek lagi. Nah, di sini kan profil kelas itu berisikan apa saja di dalamnya. Nanti kalian silahkan ya, mau memasukkan menu apa saja. Ini Bapak hanya mencontohkan saja ya, submenunya seperti ini. Lalu tata tertib ya. Nah, selanjutnya ada aset, menu aset. Lalu menunya ada aset sekolah, ada aset kelas, dan data perpustakaan. Kalau dirasa kamu perlu menambahkan menu baru, silahkan ya. Jadi Bapak tidak membatasi kalian untuk membuat submenunya, tapi menu utamanya tuh yang paling atas, dimulai dari beranda, profil kelas, aset itu harus sama semua ya. Selanjutnya galeri, biasanya ada dokumentasi foto, ada dokumentasi video ya. Silahkan kamu tambahkan apapun di submenunya, bebas ya. Selanjutnya lagi ada profiling siswa, lalu data hasil ya, seperti itu. Nah, misalnya Pak, aku mau mengkelompok-kelompokkan lagi, bisa, boleh, silahkan ya. Terakhir Axis Corner ya. Masukkan misalnya student of the month. Nah, misalnya prestasi teman kalian untuk bulan ini siapa nih ya, masukkan. Terus our activity submenunya, jadi aktivitas kalian ya, selama di sekolah ataupun di luar, tapi dengan catatan yang berkegiatan positif ya. Kalau ada yang ikut lomba atau apapun silahkan masukkan ke dalam sini, yang nantinya bisa menarik perhatian orang untuk mengunjungi website kalian. Nah, yang Bapak maksud menu yang Bapak plot itu ini ya, beranda, profil kelas, aset, galeri, profiling siswa, Axis Corner. Jadi ini kalian buat dari kertas berwarna dan kalian desain sebagus mungkin. Lalu submenunya ini silahkan kalian kembangkan ya. Jadi menu ke bawahnya silahkan kalian kembangkan. Mau dimasukkan apa aja nih menunya, boleh. Silahkan berkreasi, jangan terbatas oleh contoh ini hanya sebagai contoh saja ya. Kalian boleh mengembangkannya ya. Silahkan kalian mengerjakan mind mappingnya ya. Tetap semangat mengerjakan proyek rekayasa dan teknologi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.